Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elisa di segmen Ranah Kisah. Di video ini aku mau cerita sedikit tentang Abu Lahab dan juga sebab turunnya surah Al-Lahab. Di awal-awal Islam itu kan Nabi mengalami masa-masa sulit. Nabi mendapat berbagai macam penolakan, intimidasi, ancaman, ejekan, hinaan, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bukan hanya datang dari orang luar, dari orang yang jauh dari Nabi, tapi juga dari keluarga dekat Nabi sendiri, termasuk pamannya Abu Lahab. Padahal pamannya ini adalah saudara kandung ayahnya Abdullah, anak dari kakeknya Abdul Muthalib. Tapi Abu Lahab ini termasuk orang yang paling gencar memusuhi Nabi dan menghalangi dakwah Nabi. Padahal sebelum diangkat jadi Rasul, Abu Lahab seperti orang-orang Quraisy pada umumnya sangat menyukai keponakannya yang bernama Muhammad ini, karena akhlaknya yang terpuji seperti namanya. Dan orangnya good looking juga gitu kan, jadi plus-plus. Tapi kemudian setelah menjadi nabi, Abu Lahab dan istrinya bekerja sama bersama-sama memusuhi Rasulullah. Di awal-awal Islam itu kan Rasulullah berdakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin, Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka dan terang-terangan. Dan setelah turun Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga-keluargamu yang terdekat. Rasulullah memulai dakwah ke orang-orang yang di sekitarnya, khususnya keluarganya. Pada suatu hari Rasulullah mengumpulkan orang-orang terdekatnya, orang-orang Quraisy di Bukit Sofa, dan Rasulullah naik ke atas agar suaranya kedengaran sama orang-orang yang hadir ini. Nah, masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy yang mendengar Rasulullah ingin berbicara di Bukit Sofa, orang-orang pada penasaran dan mereka berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Bahkan yang gak sempat datang ke situ, dia mengirim utusan untuk mengetahui, saking pengen tahunya apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berbicara dari atas Bukit Sofa, wahai Bani Fihir, Bani Adi, dan Bani-Bani berikutnya. Rasulullah menyebutkan suku-suku orang Quraisy. Bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan kepada kalian akan datang seekor kuda dari lembah itu kepada kalian, kata Rasulullah. Apakah kalian akan mempercayaiku, kata Rasulullah. Terus orang-orang ini bilang mereka akan mempercayai apapun yang dikatakan Rasulullah, karena Rasulullah itu terbukti adalah orang yang jujur sejak beliau kecil. Jadi mereka belum pernah menemui sekalipun Rasulullah berkata dusta atau berbohong. Kemudian Rasulullah bilang, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih. Nah, Abu Lahab yang juga hadir di tempat itu berteriak, tabballaka alihada jama'tana, celakalah engkau, apa hanya karena ini kamu mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Kamu ngumpulin kami semua di sini cuma buat ngomongin ini doang, gitulah kira-kira kata Abu Lahab. Kemudian turunlah Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi ceritanya emang cukup segini aja, cukup singkat. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa apa yang dialami Rasulullah itu mungkin juga terjadi pada kita, mungkin juga kita alami. Terkadang lebih sulit menasihati orang-orang terdekat kita, termasuk keluarga kita, daripada orang jauh gitu kan. Kadang sulit mengingatkan ketika salah atau ngasih tahu gimana yang benar kepada orang yang dekat dengan kita. Tapi walaupun sulit, setiap dari kita itu harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dan hal ini harus kita mulai dari diri sendiri, menerapkannya ke diri sendiri dan orang-orang terdekat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau cegahlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita berusaha menjadi orang yang baik sendiri, tapi kita menjadi orang yang apatis terhadap lingkungan sekitar, cuek dan gak peduli gitu kan dengan lingkungan sekitar, termasuk kepada keluarga kita. Kita harus selalu berusaha menyampaikan apa yang benar, bagaimana seharusnya, dan mengingatkan ketika salah, tentu dengan memperhatikan cara, waktu, dan tempat yang tepat. Kalau misalnya ngomong ke yang lebih tua gimana, ngomong ke yang sepantaran gimana, ngomong ke yang lebih muda kayak gimana, dan waktu dan tempatnya juga harus diperhatikan. Dan juga kita harus siap jika kita yang salah dan diingatkan, jika kita yang keliru dinasehati gitu kan. Jangan hanya mau ngasih tahu ke orang yang benar, tapi kita juga harus siap untuk dikoreksi. Oke.
Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jika kamu suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.